Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film keren berjudul The Woman. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita dengan penampilan tidak terawat yang sedang berada di dalam hutan. Untuk tempat tinggalnya, ia mengandalkan sebuah gua yang berada di pinggir sungai. Jika dilihat, wanita ini mengalami pendarahan di perutnya dan tepat di depan matanya terdapat seorang bayi yang lagi dijilati oleh serigala. Kemudian, kita diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja selesai berlibur seharian. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Chris, seorang ibu bernama Bella, serta ketiga anak mereka yang bernama Peggy, Darlene, dan Brian. Esok harinya, Chris yang mempunyai hobi berburu sengaja pergi ke hutan sendirian. Gak lama dari itu, ia melihat seorang wanita yang sedang mandi di sungai tanpa ditemani siapapun. Saat sampai di rumah, Chris memanggil anggota keluarganya dan mengajak mereka semua ke dalam gudang. Chris meminta kepada mereka untuk membersihkan tempat ini serapi-rapinya dan sebersih mungkin. Saat pagi tiba, Chris kembali ke dalam hutan dan sengaja menangkap wanita misterius itu. Setelah itu, wanita yang ia temukan malah langsung digantung dan diborgol selayaknya hewan. Chris juga sadar bahwa wanita ini tidak terawat, yang dimana kuku serta giginya sangatlah kotor. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba jari Chris langsung digigit sampai putus oleh wanita itu. Dari sini diketahui bahwa wanita ini memiliki perilaku yang berbeda daripada umumnya. Nggak pakai lama, Chris yang udah kehilangan jarinya sengaja mencuci tangannya dan meminum obat anti-infeksi. Beberapa jam setelah itu, Chris kembali masuk ke dalam gudang dan mengajak wanita itu untuk berbicara. Tapi pembicaraan Chris kepada wanita ini sama sekali tidak dimengerti. Sebagai bentuk hukuman karena telah memakan jarinya, Chris sengaja menembakkan pistol di sebelah kuping wanita itu sampai berdengung. Setelah itu, ia mengajak satu keluarganya untuk pergi ke dalam gudang dan memperkenalkan wanita ini di hadapan mereka. Kesan pertama dari istri dan anaknya saat berada di dalam gudang ini tentulah merasa takut. Mereka heran untuk apa wanita ini dipertahankan sedangkan latar belakangnya saja tidaklah jelas. Tidak sampai di situ, Chris membuat aturan yang dimana mereka semua tidak boleh terlalu dekat apalagi menyentuh wanita itu. Lalu, ia menyuruh Bella membuatkan semangkuk sereal untuk dimakan wanita itu. Saat sereal sudah jadi, Brian disuruh untuk mendorong mangkuk itu agar bisa dijangkau oleh si wanita. Namun, ia merasa tidak cocok dan langsung membuang satu mangkuk sereal yang masih hangat. Kemudian, Chris berkata bahwa ini adalah hal yang bersifat rahasia dan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Setelah itu, anak paling kecil yang bernama Darlene sengaja duduk di pintu gudang untuk mendengarkan musik kepada wanita itu. Di sisi lain, Bella merasa cemas dan khawatir dengan kehadiran dari wanita misterius. Tapi, Chris malah menamparnya dan tidak memperdulikan perkataan Bella. Dalam aktivitas sehari-hari, Chris sibuk mengurus pekerjaannya di sebuah perusahaan, sedangkan Peggy sibuk memulai waktunya dengan bersekolah di pagi hari. Kebetulan, ia diajar oleh seorang wanita yang bernama Raton dan cukup peduli dengan keberadaan Peggy. Belakangan ini, ia sering melihat Peggy meminta izin untuk pergi ke WC karena mual. Bahkan, ia selalu memperhatikan Peggy hanya mendiri di setiap pelajaran olahraga sambil menangis. Sepulang dari sekolah, Peggy ditanya oleh Ibu Raton mengapa ia sering mual dan menggunakan pakaian longgar. Tapi, Peggy berkata tidak apa-apa dan semuanya berjalan normal. Sore harinya, wanita itu udah kelaparan parah dan mau gak mau ia memakan sereal yang masih tersisa. Kehadiran wanita itu membuat Bella menghindari jika ada temannya yang ingin berkunjung ke rumahnya. Setelah selesai berbelanja, ia sibuk membuat beberapa biskuit yang menjadi kesukaan Darlene. Uniknya, bentuk dari biskuit kesukaan Darlene yaitu biskuit yang berbentuk manusia. Untuk Brian sendiri, setiap harinya ia hanya sibuk memberikan makanan kepada anjing-anjingnya.
Chris yang sudah tiba di rumah mengajak istrinya untuk membersihkan wanita itu. Tanpa berlama-lama, Chris dengan senang hati membersihkan tubuh si wanita yang begitu kotor. Namun, ekspresi Bella tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Dan saat itu juga ia memberitahu Chris bahwa cantolan talinya sudah mulai rapuh. Mengetahui hal itu, Chris berencana untuk memperbaiki cantolannya dan memandikan wanita itu di luar gudang. Lalu, Brian pun disuruh oleh ayahnya untuk mempersiapkan pompa air. Setelah giliran Brian selesai, Chris menyuruh Peggy dan Bella untuk membantunya memandikan wanita itu. Tanpa pakai perasaan, Chris menyemprotkan air yang begitu kencang di depan muka si wanita. Emang iya sih menjadi lebih bersih, tapi kan cara mandiinnya nggak kayak gitu juga. Sampai-sampai Peggy yang merasa kasihan langsung berlari dan mematikan pompa air itu. Ketika sudah bersih, wanita itu kembali digantung ke dalam gudang. Di tahap ini, Bella ditugaskan untuk memakaikan baju agar wanita itu terlihat lebih layak dari sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Ibu Raton masih memikirkan kondisi Peggy. Ia merasa khawatir dengan tingkah laku Peggy dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Maka dari itu, Ibu Raton menyiapkan alamat serta nomor telepon rumah milik orang tua Peggy. Benar saja, ketika itu juga telepon rumah Peggy langsung berdering saat mereka makan. Saat diangkat, Peggy mendengar suara Ibu Raton dan ia mematikan telepon itu tanpa alasan. Di tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan ia secara diam-diam pergi keluar kamar. Malam-malam begini, Chris sengaja pergi ke dalam gudang dan hanya menyalakan sebuah lilin. Tidak lama dari itu, ia membuka baju wanita yang ada di sana dan mengajaknya nempel-nempel. Dari sini tujuan Chris sudah mulai terbongkar, yang dimana ia sengaja merawat wanita ini hanya untuk dijadikan penyalur nafsu. Saat pagi tiba, Ibu Raton yang sedang mengajar tidak melihat kehadiran Peggy di kelasnya. Ternyata Peggy sengaja tidak masuk sekolah agar tidak ditanya-tanya lagi oleh Ibu Raton. Di sisi lain, Brian sengaja masuk ke dalam gudang tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Lalu Peggy yang sedang membaca buku mendengar teriakan dari wanita misterius. Ia pun langsung berlari ke dalam gudang dan memergoki Brian saat itu juga. Ternyata Brian sudah membuka kancing baju dari wanita itu dan hanya Peggy yang melihat kejadiannya. Beberapa jam kemudian, Chris yang sudah pulang dari kantor sengaja ditunggu oleh Bella maupun Peggy. Bella bercerita kepada Chris bahwa anaknya Brian baru saja melakukan tindakan tidak terpuji kepada wanita itu. Ya, dalam tanda kutip di sini adalah pelecehan seksual dan juga kekerasan. Tapi anehnya, Chris malahan tidak marah sama sekali dan ia berkata bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Bella pun tidak habis pikir bagaimana bisa suaminya berkata seperti itu tanpa khawatir sedikit pun. Karena emosi, Bella berkata bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan ingin membawa Peggy bersama Darlene untuk pergi dari rumah ini. Sedangkan ia menyuruh Brian untuk tinggal bersama Chris yang dimana sifat mereka berdua sama-sama buruknya. Tapi Chris langsung tidak terima dan ia menonjok istrinya sendiri sampai pingsan. Tidak lama setelah kejadian itu, terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah mereka. Setelah pintu dibuka, ternyata orang itu adalah Ibu Raton yang sengaja datang. Di saat itu juga, Chris bersama Brian langsung menggotong Bella dan mendudukannya di atas kursi seolah-olah ia sedang tidur. Ibu Raton sendiri mempunyai tujuan yang jelas untuk datang ke rumah ini, yang dimana ia ingin memberitahu kedua orang tua Peggy mengenai kondisi Peggy. Ibu Raton berkata bahwa akhir-akhir ini ia melihat Peggy sering izin ke toilet dan menggunakan pakaian yang terlalu besar. Dari kondisi ini, Ibu Raton menyimpulkan bahwa Peggy mengalami tanda-tanda kehamilan. Mendengar hal itu, Chris langsung tidak terima dan ia emosi kenapa Ibu Raton berkata seperti itu. Hal itu juga membuat Chris merasa tertuduh yang dimana seolah-olah Peggy hamil akibat perbuatan Chris atau Brian. Melihat Chris yang sudah terlalu emosi, Ibu Raton meminta izin untuk pergi dari rumah ini. Tapi sialnya bukannya dikasih izin,
ia malah ditampar oleh Chris sampai pingsan. Kemudian, tanpa akal sehat lagi, Ibu Raton malah diikat dengan tali sambil ditarik menuju halaman. Peggy terus mencoba untuk menghentikan perilaku ayahnya yang begitu kejam dan tidak berakal. Saat itu juga, Chris membongkar aib Peggy dan saudari perempuannya yang ternyata juga berasal dari hutan dan ditangkap oleh Chris saat berburu. Dengan kata lain, Peggy bukanlah anak dari Chris maupun Bella. Setelah itu, Chris kembali menyeret Ibu Raton dan ia menyuruh Brian untuk membuka kandang anjing. Chris sengaja menyeret Ibu Raton ke dalam kandang anjing yang kelaparan untuk dijadikan santapan mereka. Ketika itu juga, Peggy langsung berlari meninggalkan mereka dan pergi ke dalam rumah untuk mengambil kunci gudang. Di saat yang bersamaan, Bella sudah tersadar dari pingsannya dan ia dihampiri oleh Darlene yang baru saja turun dari lantai 2. Dengan perasaan tergesa-gesa, Peggy langsung membuka pintu gudang dan ia mencoba untuk melepaskan wanita itu dari jeratan tali. Sedangkan, Ibu Raton yang semakin panik malah terus menghindar dari anjing-anjing itu. Namun tiba-tiba, dari belakang ia langsung digigit oleh makhluk yang sembunyi di dalam rumah anjing. Lebih mengerikannya lagi, makhluk itu tidak memiliki bola mata dan menyukai daging manusia. Bahkan, cara bergeraknya pun juga sama persis seperti anjing. Tanpa rasa kasihan, Chris dan Brian hanya menyaksikan Ibu Raton dimakan secara hidup-hidup. Di sisi lain, Bella penasaran dengan apa yang dilakukan Peggy dan ia pun berjalan menuju gudang. Kabar buruknya, Peggy sudah berhasil melepaskan wanita itu dan kini ia bisa berkeliaran secara bebas. Saat itu juga wanita itu langsung menyerang Bella dan menggigit lehernya tanpa ampun. Ya, bisa kalian lihat sendiri, dagingnya Bella dicabik-cabik layaknya daging hewan. Setelah itu, ia kembali berjalan dan mengambil sebuah besi tajam. Sedangkan Ibu Raton yang sudah menjadi bangkai membuat Chris menyuruh Brian untuk mengambil tempat sampah. Namun, di saat Brian ingin keluar, ia langsung dikejutkan dengan kehadiran wanita itu. Ya, dari sinilah detik-detik momen balas dendam sudah dimulai dan saat itu juga Brian langsung ditewaskan. Begitu juga halnya dengan Chris yang tidak bisa berbuat apa-apa dan menjadi dalang dari penyekapan ini. Saking kesalnya, jantung milik Chris juga diambil oleh wanita itu dan dimakan di depan matanya sendiri. Dari sini kita bisa tahu bahwa mereka berdua berasal dari kelompok yang sama dan tentu aja wanita tanpa mata itu sudah bertahun-tahun ditangkap oleh Chris. Kini yang tersisa hanyalah Darlene dan juga Peggy. Tapi sialnya, Darlene yang tidak tahu apa-apa malah berjalan keluar rumah sambil membawa air mineral. Saat itu juga, Darlene ingin diserang oleh wanita tanpa mata, tapi anehnya wanita misterius malah melarangnya. Dengan polosnya, Darlene memberikan wanita itu sebuah air sebagai bentuk perhatian dan juga kasih sayang. Hebatnya lagi, wanita itu malah membiarkan Darlene untuk menyicip darah manusia di tangannya. Ekspresi Darlene gak ada jijiknya sama sekali dan ia malah terlihat doyan. Setelah itu, wanita itu mengajak Peggy berbicara sambil menunjuk ke arah perutnya. Kemudian, Darlene langsung dibawa pergi oleh wanita itu sambil dijaga oleh wanita tanpa mata. Saat mereka sedang berjalan, Peggy juga dipanggil untuk menyusul kepergian mereka. Nah, dari sini, kalau kalian ingat, scene di awal film kita diperlihatkan wanita itu bersama bayi berambut pirang. Yang dimana sebenarnya scene itu menjelaskan bahwa warna rambut bayi tersebut hanya cocok dengan rambut dari Darlene. Ditambah lagi, pernyataan Chris yang berkata bahwa Peggy dan saudari perempuannya juga berasal dari hutan yang sama. Dari sini, gue dapat menyimpulkan bahwa Darlene sebenarnya merupakan anak dari wanita itu dan diculik oleh Chris secara diam-diam. Maka dari itu, secara alamiah, Darlene selalu tertarik dengan biskuit berbentuk orang dan ia juga tidak merasa jijik dengan yang namanya darah. Begitu juga halnya dengan Peggy yang dulunya berasal dari kelompok yang sama dan harus memulai kehidupannya secara bertahap sebagai manusia normal. Akibatnya,
Selama di sekolah, Peggy tidak bisa bergaul dan selalu menyendiri. Hal itu pun juga diperkuat saat si wanita misterius mengajak Peggy untuk berbicara. Tapi Peggy tidak mengerti lagi dan ia sudah lupa asal-usulnya dari mana. Intinya sih, Chris dan juga Bella hanya memiliki satu anak tunggal, yaitu Brian. Makanya, sifat sadis dan juga mesum dari Chris sudah diturunkan ke dalam diri Brian tanpa berkurang sedikit pun. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film The Woman. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.